Selamat pagi anak didik kami kelas 9 SMP Negeri 3 Sidikalang. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA bersama saya Lince Naibaho, di roster nanti disingkat dengan LN. Hari ini kita akan membahas sistem reproduksi pada manusia. Untuk subtopiknya adalah mengenai pembelahan sel. Jadi topik kita untuk hari ini khusus mempelajari tentang pembelahan sel. Terdapat 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Alasan yang kedua adalah untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh itu biasanya ketika terjadi luka. Ketika terjadi luka, maka terjadi perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh. Itu adalah hasil dari pembelahan sel. Yang ketiga adalah untuk reproduksi. Pada reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Rudolf Virchow pada tahun 1855 menyatakan bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada, atau kita kenal dengan istilah omnis cellula e cellula, yang artinya bahwa semua sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui pembelahan sel dia. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk kromosom. Maka jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Ada 4 fase pada pembelahan mitosis. Nah, ini dia 4 fase pada pembelahan mitosis. Yang fase yang pertama adalah profase. Ini dia keadaan pada profase. Membran inti mulai rusak, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Tahap berikutnya adalah metafase. Pada tahapan metafase, kromosom berjejer pada bidang-bidang pembelahan seperti pada gambar ini. Kemudian tahapan yang ketiga adalah anafase. Pada tahapan anafase ini kromatid dari setiap pasangan memisah. Ini dia, sudah mulai memisah mengarah ke kutub yang berlawanan. Kemudian fase yang terakhir adalah telofase. Jadi nanti di telofase ini membran inti sudah mulai kembali bergabung, ini dia, dan sudah ada di sini cincin pembelahan. Jenis yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis, pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jadi kalau kita ingat tadi di slide sebelumnya untuk pembelahan mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan. Jadi untuk pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan pada pembelahan meiosis adalah N atau disebut dengan haploid.
Oleh karena itu, meiosis sering disebut juga dengan pembelahan reproduksi, sesuai dengan topik kita pada hari ini mengenai reproduksi pada makhluk hidup. Kemudian kita lihat tahapan pembelahan meiosis. Jadi bedanya dengan tahapan pembelahan mitosis tadi, kalau di mitosis ada profase, metafase, anafase, dan telofase, sama di sini juga seperti itu. Tetapi ini terjadi 2 kali. Jadi ada profase 1, ada profase 2. Ada metafase 1, ada metafase 2 dengan hal-hal yang terjadi seperti ada pada slide ini. Ya, kalau kita lihat perbedaannya secara sederhana, di sini terbentuk ini 4 sel anakan. Ini dia. 4 sel anakan. Sementara pada pembelahan mitosis tadi terdapat 2 sel anakan. Nah, ini dia, saya tampilkan perbedaan antara pembelahan mitosis dengan meiosis. Ini dia. Pembedanya adalah lokasi pembelahan, ini jumlah pembelahan, jumlah sel anak hasil pembelahan, kemudian kromosom, pindah silang, sampai dengan tujuan. Ini dia perbedaannya. Kemudian satu lagi perbedaannya kita gambarkan seperti ini. Jadi secara sederhana tadi ini yang paling gampang kita hafal ya, sel induk menghasilkan 2 sel anak pada pembelahan mitosis, sementara pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Ya, kita hanya belajar mengenai pembelahan sel. Nah, di sini sudah ada soal. Ya, ada 2 soal. Nanti anak-anak kami menjawab pertanyaan ini setelah menuliskan ringkasan materi kita untuk hari ini. Jadi nanti ringkasannya kamu tuliskan, kemudian setelah kamu ringkas, ya, kamu jawablah pertanyaan ini. Nanti fotonya dari catatan dan jawaban dari pertanyaan ini silahkan kamu kirimkan dari bagian tugas kita di Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Salam sehat dan selamat pagi.